Calon wirausahawan baru ditantang untuk berani melakukan inovasi dan kreasi dalam mengembangkan bidang usaha tata boga atau makanan olahan. Saat ini, perkembangan usaha kuliner sangat pesat, sehingga banyak orang berkompetisi untuk mengembangkan usaha makanan. Dalam usaha membuat makanan olahan merupakan profesi yang memiliki prospek bagus dan bisa dilakukan oleh masyarakat Kota Kediri. Untuk itu, pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Koperasi dan UMTK memberikan pelatihan bagi para wirausahawan baru yang bergerak di bidang boga atau makanan olahan. Jadi untuk memulai dan menyiapkan sebuah bisnis, ya, sebenarnya kalau materi ini nanti saya sampaikan lewat SDG itu kelihatan bagus besar ya, sehingga panjenengan hanya saya ceritanin tadi ya. Nah, ada beberapa faktor Ibu. Yang pertama adalah pasar. Nah, kalau panjenengan mau memulai sebuah usaha, jangan melupakan pasar. Sehingga kalau melupakan pasar, panjenengan pasti akan membuat sebuah produk itu yang seenaknya atau semaunya panjenengan, tetapi tidak melihat apakah pasar menerima atau tidak. Nah, definisi pasar itu bagaimana menurut UMKM? Pasar itu bukan pasar tradisional ya Ibu, tapi pasar adalah konsumen. Nah, kalau panjenengan sudah jelas konsumennya siapa, seperti kopi, es kopi, ini konsumennya sudah jelas. Sekarang banyak sekali anak muda yang menyukai, ya, suka, sehingga pasarnya sudah jelas. Kemudian yang kedua, tidak hanya pasar yang harus dipikirkan, yang kedua adalah persaingan. Ya. Mau ndak mau kalau panjenengan punya produk pasti akan bersaing. Ya. Es kopi ini pasti Mbak Erin itu merasakan, ada beberapa persaingan. Nah, pasti panjenengan akan merasakan persaingan. Kemudian Anda bukan tipe pegawai yang harus berangkat pagi dan pulang sore. Jadi Anda tidak mau diatur ini. Kemudian Anda ingin membuktikan bahwa ada tantangan baru yang dilihat yang lebih menarik. Dan yang terakhir, Anda ingin menjadi orang yang Anda tidak ingin menjadi orang yang biasa-biasa saja. Pengennya ketok sibuk gitu loh ya. Tapi jangan khawatir, itu akan terbukti Ibu. Kalau panjenengan nanti menjadi seorang pengusaha yang sukses, pasti kata siapa enak itu ya, pasti sangat sibuk ya, dan pasti melelahkan ya. Nah, ini 4 kunci keberhasilan seorang entrepreneur. Yang pertama adalah 1, keberanian ya. Panjenengan harus berani menghadapi segala macam resiko ya. Karena panjenengan sudah keluar modal, pasti akan ada resiko ya. Resikonya apa? Untung dan rugi ya. Nah, panjenengan harus siap berada di dua posisi ini. Baik itu untung atau rugi, panjenengan harus siap. Jangan mau untungnya aja tapi tidak mau ruginya ya. Barangkali rugi itu bisa menjadi pembelajaran bagi panjenengan untuk bisa mendapatkan keuntungan di lain hari ya. Apa berani. Kemudian yang kedua adalah kemampuan ya. Ibu-ibu, untuk menjadi pengusaha, saya kasih bocoran ya. Saya itu dulu ceritanya juga pernah mencoba wirausaha. Terus karena saya bekerja sebagai dosen ngajar, ternyata letihnya bukan main Bu. Saya pulang itu harus produksi setiap hari karena pesanan terus mengalir, sehingga kemampuan saya merasa waduh saya kayak nggak kuat ya kayaknya kalau saya harus bekerja seperti ini. Sehingga kalau panjenengan mau menjadi seorang pengusaha nantinya, meskipun UMKM ya, karena sekarang UMKM sudah mulai terangkat, panjenengan harus menyiapkan kemampuan ekstra ya. Kalau panjenengan pekerjaannya hanya berwirausaha, panjenengan menyiapkan kemampuan atau tenaga itu sekitar 50%. Tetapi kalau panjenengan juga bekerja di luar, misalkan panjenengan sebagai anggota PKK misalkan, panjenengan juga harus repot dan dengan kegiatan lingkungan ya kan, masyarakat, tapi panjenengan juga harus punya usaha misalkan. Nah, panjenengan harus menyiapkan tenaga sekitar 100%. Jadi 100 untuk PKK, 100 untuk usaha, paling enggak 200 lah. Oke. Itu mental panjenengan. Pasti panjenengan akan mengalami kalau
panjenengan ada kesibukan lain di luar wirausaha. Kegiatan pelatihan olahan makanan seperti ini dapat memberikan manfaat tersendiri bagi peserta. Salah satunya yakni dapat meningkatkan produktivitas dan sekaligus dapat membantu perekonomian keluarga. Dalam kegiatan pelatihan olahan makanan ini juga diselenggarakan penyerahan simbolis bahan pelatihan oleh Kepala Dinas Koperasi dan UMTK Kota Kediri kepada peserta pelatihan. Positif sekali karena perlu ya untuk khususnya ibu-ibu rumah tangga yang mungkin tidak punya pekerjaan yang tetap atau mengandalkan pendapatan suami, ini bisa membantu meningkatkan pendapatan rumah tangga dan secara umum Kota Kediri. Ini saya bawa beberapa contoh coklat kompon dari beberapa pabrikan. Jadi jenengan bisa memilih, nanti tergantung ya kita mau pakai kualitasnya yang seperti apa. Kalau yang saya bawa ini ada yang setara ya, kalau ini ada Colata, ada Mercolate, itu masih setara, jadi satu kelas premium. Nanti di bawahnya mungkin jenengan sudah pernah dengar merek-merek yang apa kualitasnya, ada Sparrow, ada Pelangi. Nah itu nanti menyesuaikan, tinggal kita mau produk kita itu segmen pasarnya menengah ke atas atau menengah, itu nanti bahan bisa menyesuaikan. Kalau yang kita praktekkan hari ini adalah produknya bahannya semua premium. Kalau untuk proses cetak, begitu coklat kita lelehkan, itu tidak bisa langsung dicetak Bu, jadi ditunggu dulu sampai suhunya sekitar 33 derajat Celcius. Jadi agak mengental baru bisa dicetak, kemudian masuk ke freezer. Di chiller bisa nggak Bu? Di kulkas biasa kalau kita nggak punya freezer? Bisa ya, hanya beda di lamanya. Berapa menit itu coklatnya bisa dikeluarkan dari cetakan. Kalau di freezer pasti lebih cepat. Pada pelatihan olahan makanan, para peserta yang hadir diberikan beberapa materi dan teknik-teknik membuat kue yang benar oleh owner Coklat Ibu E terkait bahan-bahan mana yang berkualitas dan bisa membuat rasa kue yang enak dan lezat. Pada prakteknya, para peserta diminta berkelompok untuk membuat kue berbahan dasar coklat sesuai dengan instruksi yang diberikan.